Terima kasih, Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Selamat pagi untuk kita semua. Senang sekali dapat berjumpa di ruang webinar dalam acara peluncuran dan diskusi buku yang berjudul Berjuang untuk Seimbang, catatan sederhana tentang keluarga dan kerja yang ditulis oleh Prof. Eka Sri Mulyani. Acara ini terselenggara dengan kerjasama 4 lembaga. Yang pertama ada ICAIOS, International Center for Aceh and Indonesian Ocean Studies, sebuah lembaga penelitian tentang Aceh dan Lautan India yang didirikan oleh multi-stakeholders. Ada pemerintah Aceh, Universitas UIN Araniri, kemudian ada Universitas Malikus Saleh, dan ada Unsiah. Kemudian ada juga International Board yang terdiri dari para pakar tentang Aceh dan Lautan India dari berbagai negara. Saat ini ICAIOS melakukan banyak kerjasama dengan berbagai institusi internasional, nasional, dan pemerintah untuk berbagai penelitian, berbagai isu, terutama yang menyangkut dengan kebijakan. Selain ICAIOS, ada FBA, Forum Bangun Aceh, sebuah organisasi pembangunan masyarakat nirlaba non-pemerintah yang didirikan pada tahun 2005. Core program lembaga ini adalah pendidikan dan pengembangan ekonomi masyarakat. FBA bercita-cita untuk terus mendampingi masyarakat dalam menemukan potensi sumber daya, kemudian bersama-sama mengaktifasi untuk mencapai kesejahteraan secara mandiri dan bermartabat. Nah, kemudian ada juga PLA, Peers Lighter Association, organisasi komunitas yang bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dan budaya, baik dalam skala internasional, nasional, maupun lokal. Visi PLA adalah mampu mencerdaskan generasi muda Indonesia dengan identitas yang melekat sebagai anak bangsa dengan memenuhi nilai gotong royong dan berbudaya. Last but not least, ada LAPSA, Lab Pengembangan Sosial Kebudayaan. Awalnya, LAPSA adalah lembaga internal yang dibina oleh Prodi Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin UIN Araniri. Salah satu programnya adalah LAPSA TV, channel kajian sosial keislaman bersama para pakar yang otoritatif, yang hadir 3 kali seminggu yang dapat kita saksikan lewat YouTube. Saat ini LAPSA menjadi lembaga yang keanggotaannya terbuka dengan visi mempromosikan kehidupan yang damai melalui penegakan pemerintah yang demokratis, menjamin hak asasi manusia, membina hidup yang toleran, dan menegakkan keadilan gender. Tujuan LAPSA adalah untuk memperkenalkan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, inilah 4 lembaga sponsor kita, ICAIOS, FBA, PLA, dan LAPSA. Ada juga Kontras Aceh yang memungkinkan kita untuk hadir di ruang webinar ini dengan menyediakan link Zoom untuk kita. Nah, saya Dian Rubianti selaku moderator akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Selanjutnya bagi peserta diskusi buku yang aktif mengikuti acara ini, baik melalui webinar maupun live streaming melalui LAPSA TV dari YouTube, pihak penyelenggara akan menyediakan e-sertifikat. Jangan khawatir, nanti syarat dan ketentuan tentang e-sertifikat akan ada keterangannya pada akhir acara. Baiklah, karena semua narasumber dan penulis sudah hadir, pertama saya ingin menyapa dulu Ibu Prof. Eka Sri Mulyani, penulis buku Seorang Perempuan Pejuang sesuai dengan judul bukunya, yang terus belajar untuk menjadikan berbagai aspek dalam kehidupannya menjadi seimbang, sebagai seorang perempuan akademisi, aktivis pemberdayaan sosial, seorang istri, dan ibunda dari Intan Payung dan Aimata. Assalamualaikum Ibu. Kemudian ada Dr. Sherbanu Khan, penulis tentang Sultanah Aceh. Selamat pagi Ibu Sherbanu. Mungkin videonya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, it's nice to see you again after setelah acara dulu. Ya. Ya, sama-sama. Diskusikan buku. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Ibu. Terima kasih. Nah, kemudian hadir juga bersama kita Prof. Aliasa. Selamat pagi, Prof. Dan last but not least, guru, orang tua, panutan saya,
Prof. Yusni Sabi. Selamat pagi, Prof. Yusni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian semua sudah penulis dan pembahas sudah hadir dalam ruang webinar kita. Acara ini akan kita mulai dengan presentasi dari penulis, kemudian dilanjutkan dengan tanggapan dari 3 pembahas. Tanpa memperpanjang pembukaan, saya persilahkan dengan segala hormat pada Ibu Prof. Sri Mulyani untuk memaparkan isi bukunya. Buku ini sangat menarik. Semoga setelah diskusi ini kita semua mendapat gambaran apakah sebagai perempuan kita harus memilih antara bekerja atau berkeluarga, ataukah kita bisa memiliki keduanya dan tetap menjalani hidup yang bahagia. Kepada Ibu Prof, saya persilahkan. Terima kasih, Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga dan terkira. Selawat dan salam kepada Rasulullah, pembawa misi agama yang mulia untuk kebaikan umat manusia. Kepada para narasumber dan moderator, terima kasih sudah bersama dalam suasana yang sangat spesial pada hari ini dan tidak biasa. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah terhubung dan bergabung, baik melalui Zoom maupun streaming YouTube melalui channel Lapsa TV. Terima kasih yang mendalam atas kontribusi para panitia dan penyelenggara, ada IKAYOS, FBA, PLA, dan Lapsa, serta terima kasih kepada penerbit Bandar Publishing, Kontras, dan last but not least, terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga, para guru, sahabat, kolega, dan mahasiswa. Bagi saya, buku ini adalah buku populer pertama non-akademik yang saya tulis. Dan kebetulan juga buku pertama dalam bahasa Indonesia yang saya tulis secara solo, artinya bukan book chapter, karena sebelumnya adalah buku yang berasal dari tesis dan disertasi yang kebetulan dalam bahasa Inggris. Dengan bercanda, salah seorang kolega pernah bertanya, bagaimana kita bisa bermanfaat bila tidak menulis dalam bahasa kita sendiri. Jadi walaupun candaan, bagi saya ini sesuatu yang serius dan mendorong saya untuk melakukan sesuatu yang kira-kira bisa memberikan kontribusi secara pemikiran dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Karena ini adalah cerita personal, terus terang saya harus mengumpulkan keberanian yang berserakan sampai akhirnya rela cerita ini diterbitkan dan dibaca, atau menjadi milik publik juga. Buku ini bukan biografi atau autobiografi, tapi genrenya itu adalah motivasi. Narasi buku dikompilasi dari cerita-cerita yang disaring dalam tema besar keluarga dan kerja. Judul awal buku ini, ketika pertama sekali saya menulis adalah catatan sederhana tentang keluarga dan kerja. Tidak ada berjuang untuk seimbangnya. Tapi kemudian dalam diskusi dengan tim editorial disarankan supaya memiliki judul utama. Dan judul awal catatan sederhana tentang keluarga dan kerja kemudian menjadi anak judul. Secara umum, buku ini disusun berdasarkan tema-tema tertentu, bukan kronologis waktu. Diawali dengan masa memasuki kehidupan pernikahan, membangun keluarga kecil dengan segala pernak-pernik yang terjadi dalam sebuah kehidupan berkeluarga. Kemudian dilanjutkan ketika menjadi orang tua dengan kelahiran putri yang pertama dan sekaligus menjadi PhD mama kala menjadi mahasiswa program doktor S3 di Australia, bersama keluarga dan sahabat dengan segala suka dan duka. Bagian berikutnya berlanjut ke masa-masa sekembali dari luar negeri, membangun adaptasi dan membina relasi. Kala itu beberapa pekerjaan-pekerjaan mulai mengusik ritme kesibukan, yang bukan hanya berubah tapi juga bertambah. Bagian akhir memuat tentang kepemimpinan, kebersamaan, dan perpisahan dalam konteks ketika bertugas di UIN Araniri. Dinamika dunia kerja suka dan duka termasuk serpihan pengalaman ketika bekerja dalam beberapa tugas dan tanggung jawab publik. Supaya memotivasi yang lainnya untuk menulis, di bagian akhir buku setelah penutup ada ulasan singkat proses di balik layar, behind the scene dari penulisan buku ini.
Dalam salah satu tahapan akhir sebelum buku dicetak, saya berencana untuk membuat mini workshop guna mendapat masukan dari mereka yang terbiasa menulis populer dan mereka yang berpengalaman serta terlibat dalam tema buku ini. Namun rencana ini tidak terjadi karena itu persis di awal pandemi COVID-19. Namun saya berharap semoga buku ini tetap bisa memiliki informasi-informasi yang bermanfaat. Salah satu pertanyaan yang menurut saya penting, terutama ketika saya memulai menulis buku ini dan berkeinginan untuk menulis buku ini adalah di mana sebenarnya posisi keluarga, terutama dalam konteks kehidupan perempuan yang juga bekerja di luar rumah. Bahwa masyarakat kita patriarki itu adalah fakta, dan kondisi ini tidak hanya merugikan perempuan, dalam beberapa situasi juga tidak menguntungkan laki-laki. Dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, jelas sekali terlihat ada sebuah situasi yang kalau dalam teori psikologi disebut fear of success. Takut untuk sukses karena membuat ketidakseimbangan atau gangguan terhadap peran-perannya dalam kerja ataupun keluarga. Jadi ada dalam konteks itu pekerjaan yang menginterfere atau mengganggu keluarga atau keluarga yang mengganggu pertanyaan. Jadi konteks fear of success itu dua hal. Dari penelitian sederhana saya dengan dosen psikologi Ida Fitria, ini terlihat jelas dalam wawancara dengan berbagai kalangan perempuan yang bekerja, mulai dari mereka yang memiliki jabatan secara kedinasan maupun tenaga kontrak dan freelancer atau tenaga yang menerima upah harian. Karenanya, rumah atau keluarga di satu sisi dan kerja di sisi yang lain sering sekali menjadi pilihan yang dikotomis. Pernah misalnya pada suatu hari saya didatangi oleh seorang perempuan yang sudah sukses dalam studi S2, ingin melanjutkan kuliah S3, dan meminta rekomendasi. Tapi dalam perbincangan kami, dia mengajukan pertanyaan, apakah saya sebaiknya menikah dulu atau lanjut pendidikan S3? Pertanyaan ini jelas menunjukkan bahwa kalau memilih yang satu, maka yang satu lagi tidak akan diambil. Untuk pertanyaan yang sudah dibatasi jawaban seperti itu, saya menawarkan jawaban yang ketiga. Saya bilang, bagaimana kalau memilih dua-duanya? Jadi buku ini mengambil angle pada situasi perempuan yang memang berkeluarga dan bekerja, dan ketika dijalani kedua-duanya, terus terang sulit mengatakan itu sebuah situasi yang mudah. Namun itu bisa saja mudah ketika semua pihak yang terlibat di dalamnya membangun kesepahaman yang baik. Bila fear of success tadi mendominasi, maka kita akan kehilangan resources, sumber daya yang berharga dari mereka, para perempuan hebat yang bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Karena dari pilihan yang ada, riset kami menunjukkan kebanyakan lebih cenderung memilih keluarga. Dari sini kemudian usaha dan proses terjadi. Sesuatu yang saya wakili dalam kata berjuang, sebagai sebuah situasi yang dinamis dan tidak statis. Bahwa perkawinan bukanlah tujuan akhir, bukan akhir dari sebuah proses, tapi perkawinan adalah awal dari kehidupan yang baru yang harus terus dibangun atas negosiasi dan adaptasi dari seluruh anggota keluarga inti, karena situasi keluarga juga akan berubah. Contohnya saja pada masa pandemi seperti sekarang, dengan kondisi work from home, kita terkadang sudah tidak bisa membedakan lagi ranah publik dan privat dalam kehidupan kita. Dalam buku ini kemudian dipilih istilah seimbang bukan sebagai ukuran dan takaran matematis seperti timbangan yang memiliki angka, namun sebuah konsep yang menunjukkan equilibrium, proporsionalitas, makna seimbang yang tidak hanya tergambar dalam keluarga dan kerja, tapi juga dalam konteks yang lebih mikro lagi. Dalam buku ini kemudian dipilih istilah seimbang bukan sebagai sebuah ukuran matematis dengan angka dan ukuran takaran, tapi sekali lagi itu adalah sebuah makna yang merefleksikan equilibrium dan proporsionalitas. Makna seimbang yang tidak hanya tergambar dalam keluarga dan kerja, tapi konteks yang lebih mikro juga ketika dalam bekerja sekalipun ada masa-masa yang harus dibarengi dengan situasi rileks. Misalnya
ketika overload dengan tugas-tugas. Dalam buku tersebut saya gambarkan bagaimana misalnya meramin makan siang bersama kolega adalah salah satu cara untuk membiaskan jenuh dan lelah ketika bekerja. Dan juga itu adalah bagian dari proses bagaimana kita mengupayakan keseimbangan. Seimbang di sini juga bermakna bermanfaat bagi orang lain dan juga diri sendiri selain tugas-tugas yang ada, bahwa subjective well-being itu juga perlu kita miliki di dalam kehidupan dari hasil relasi dan interaksi yang sehat. Keseimbangan di sini tidak memiliki pola yang sama dari sebuah interaksi yang sesungguhnya cukup cair dan berbeda antara orang per orang, atau keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Makanya buku ini bukan model, tapi lebih kepada sharing. Sehingga mereka yang memiliki kondisi serupa akan mendapatkan teman bicara dan tempat berbagi. Buku ini juga bukan buku teks, tapi adalah sebuah reflective writing karena berbasis pengalaman pribadi yang tentu saja subjektif adanya. Kalaupun ada metode yang relevan dalam hal ini adalah autoetnografi. Autoetnografi adalah kajian kualitatif di mana seorang penulis menggunakan refleksi diri dan menulis untuk mengeksplorasi pengalaman pribadi dan anekdotal serta menghubungkannya dengan makna dan pemahaman budaya, politik, dan kehidupan sosial yang lebih luas lagi. Walaupun buku ini mencoba untuk mengaplikasikan metode autoetnografi, tapi sepertinya dalam hal-hal tertentu belum sepenuhnya berhasil dan saya harus lebih banyak belajar lagi di dalam hal ini. Kesimpulan buku ini bukanlah bahwa untuk sukses harus sukses dua-duanya, tapi setidaknya buku ini menggambarkan bahwa hidup itu adalah pilihan-pilihan dan apapun yang kita pilih dengan passion, dengan hati, bagaimanapun situasi dan hasilnya, toh pada akhirnya akan ada sisi pembelajaran dan hal-hal yang membahagiakan. Dan karenanya makna berjuang di sini adalah termasuk berjuang melawan ketidakyakinan diri sendiri. Walaupun saya membayangkan bahwa buku inilah buku ringan yang cocok untuk menjadi teman minum teh sore, tapi bila diselami, buku ini berangkat dari pertanyaan di manakah posisi keluarga dan bahkan sebuah diskusi apa pandangan, gambaran, dan tindakan tentang keluarga. Dari sini dan dengan pengalaman yang sama dari lainnya, maka narasi buku ini akan menjadi pemantik untuk kajian lebih lanjut yang akademis dan lebih serius tentang keluarga. Di sisi lain, sebagai sebuah buku dengan genre motivasi, buku ini bisa dilanjutkan dan ditulis juga oleh banyak orang dari kekayaan pengalaman dan pembelajaran yang kurang lebih sama untuk memberikan inspirasi. Walaupun tidak persis sama, saya mencoba membayangkan seperti buku Chicken Soup for the Soul, misalnya, sebuah buku motivasi yang sangat terkenal itu. Ada situasi-situasi personal maupun komunal yang kemudian mengingatkan kita tentang arti dan keberadaan keluarga. Misalnya saja pada masa pandemi seperti yang saya sudah jelaskan di atas. Sebuah keluarga adalah sebuah konsep dan sistem yang kadangkala juga taken for granted. Tapi kemudian kita disadarkan, oh ternyata kita punya keluarga ketika aktivitas ke ruang publik saat pandemi mengharuskan kita untuk di rumah saja. Terakhir, sebagai penutup, saya pikir dibandingkan memberi jawaban, jangan-jangan buku ini justru menitipkan harapan untuk kita semua, seperti yang sudah saya sampaikan di atas. Dan di sini secara pribadi, saya dan kita semua tentu saja ingin mendengar pandangan pakar. Ada Dr. Sherbanu A. Elhan, seorang dosen dari National University of Singapore yang juga merupakan penulis buku Sultanah Aceh yang memiliki detail dan kekayaan kajian mengenai kehidupan perempuan dalam masyarakat Indo-Melayu atau Nusantara. Ada Prof. Alyasa, pakar hukum Islam, yang bersama-sama kami sedang mencoba fokus dalam kerja akademik mengenai kajian keluarga dari ragam perspektif keilmuan. Dan juga ada Profesor Yusni Sabi yang memiliki pengetahuan sosial yang luas dan pengalaman yang dalam tentang sistem keluarga dan kekerabatan serta perubahannya dalam konteks sebuah masyarakat, termasuk masyarakat Aceh dan Indonesia. Walaupun buku ini adalah buku sederhana dan tidak sempurna, semoga diskusi kita hari ini tidak sesederhana itu, tapi sebaliknya menjadi diskusi yang kaya, yang bisa menambah pengetahuan dan pengalaman kita semua. Saya pikir demikian presentasi terkait dengan buku Berjuang untuk Seimbang. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Prof sudah memberikan umum tentang buku yang beliau tulis.
Selanjutnya kita minta pembahas pertama untuk menyampaikan pandangannya, Dr. Sherbanu E.L. Khan. Beliau adalah seorang asisten profesor. Mohon maaf. Beliau adalah asisten profesor di Department of Malay Studies. Menyelesaikan masternya di Leiden University, Nederland. Kemudian menyelesaikan PhD-nya di Queen Mary University di London. Tesis beliau berjudul Rule Behind the Steel Curtain, The Sultanah of Aceh, 1641-1699. I really envy you, Doc. You know more about the woman in Aceh in the past than the rest of us. Jadi Ibu Sherbanu tidak hanya seorang pembahas di dalam acara kita ini, beliau juga adalah penulis buku tentang Sultanah Aceh. Jadi akan sangat menarik untuk mengetahui perspektif beliau tentang tulisan Prof. Eka, perempuan pejuang pada masa sekarang, dengan latar belakang beliau yang mempelajari secara mendalam tentang keberhasilan perempuan Aceh di masa lalu. Tanpa memperpanjang pembukaan, saya persilakan Dr. Sherbanu E.L. Khan untuk memaparkan pembahasannya. Silakan, Dok. Terima kasih banyak Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi orang di Aceh, apa khabar? Kabar baik, kabar. InsyaAllah semuanya dapat perlindungan Allah ya di masa COVID ini yang penuh cabaran. Terima kasih Eka dan juga organizernya atas jemputan supaya saya dapat meraihkan acara yang gembira ini, acara peluncuran buku tahniah bagi Eka. Terima kasih. Terlebih dulu saya ingin mohon maaf ya kalau tersilap bahasa kerana sudah agak lama tidak berbicara dalam bahasa Indonesia. Sudah rindu mau ke Aceh supaya dapat praktis bahasanya nanti di Aceh. Tapi kerana COVID ini apa nak buat ya, Zoom sajalah sebagai pengganti diri. Untuk presentasi saya pada hari ini, sebagai seorang sejarawan, saya ingin bicara buku Eka dari kacamata sejarah. Sebagai peneliti sejarah Aceh dari abad ke-17, saya ingin kupas sejarah sebagai suatu pembelajaran, suatu renungan dan juga suatu inspirasi. Jadi presentasi saya pada hari ini ada mempunyai 4 tema penting yang saya anggap tema yang sentral juga dalam buku Eka. Tema yang pertama ialah female power atau daya perempuan atau daya kepimpinan perempuan. Tema yang kedua ialah keseimbangan, konsep keseimbangan yang telah Eka bentangkan tadi. Tema yang ketiga ialah lifelong learning atau pembelajaran seumur hidup. Dan yang keempat ialah mustahaknya konteks family, masyarakat, adat dan agama. Jadi mengenai tema yang pertama, mengenai female power atau daya perempuan atau kepimpinan perempuan. Dalam buku saya, Sultanah Aceh di abad ke-17, saya menunjukkan leadership model yang agak unik bagi wanita. Case study-nya Sultanah Aceh. Leadership modelnya ialah daya perempuan itu terletaknya dalam kelembutannya. Seorang pegawai Belanda yang menyatakan kepimpinan sultanah adalah gentle but awe-inspiring. Maknanya lembut tapi sangat menakjubkan. Jadi kepimpinannya itu berdasarkan piety, iaitu lebih bersandarkan bersifat takwa daripada perawes, iaitu kekuatan fizikal. Jadi walaupun Eka bukanlah sultanah,
Dan konteks Aceh ini agak berlainan dari Aceh abad ke-17, tapi banyak pembelajaran yang boleh kami mendapati dari sejarah. Banyak paralel ya, dan juga banyak rezonansnya. Jadi bila membaca buku Eka, saya terpukul dengan ciri-ciri Eka sebagai ketua pemimpin, sebagai seorang guru besar dan juga seorang Dean Fakulti Psikologi. Ciri-ciri tersebut adalah keluhuran diri, humility, kejujuran jati diri, sikap sedia belajar dan tetap tekad iman dan juga doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saya, ciri-ciri kepemimpinan perempuan inilah yang membolehkan mereka bukan saja berdaya, tapi juga berjaya. Tema yang kedua yang saya ingin bentangkan ialah keseimbangan. Tapi keseimbangan yang saya maksudkan di sini ialah keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan zahir dan batin. Dalam bukunya, Eka mengongsi banyak pembelajaran kehidupannya untuk mencapai keseimbangan keluarga dan juga kerjaya. Peranannya sebagai seorang isteri, seorang PhD mama, guru besar dan juga Dean Fakulti. Tapi yang paling menarik bagi saya ialah keseimbangan zahir dan batin, iaitu kerja keras dan teliti, diseimbang dengan memimpin dengan hati, iaitu mempunyai sifat compassion, sifat humanitas dan bukan sifat ego dan sombong. Jadi keseimbangan zahir dan batin ini adalah sangat penting bagi seorang pemimpin. Bukan saja untuk wanita tapi juga untuk yang lelaki. Jadi yang maksudkan di sini ialah kepimpinan heart and mind. Mengenai tema yang ketiga, iaitu pembelajaran seumur hidup. Pada saya, ini adalah satu pertunjuk dan nasihat yang paling bernilai dari Eka. Filosofi ini ialah mengajarkan kami semua ya, supaya jangan mempunyai sikap sudah pandai, sikap yang megah diri, tapi sikap yang luhur, sikap yang mahu ingin tahu, sikap yang harus terus belajar kerana perjalanan adalah lebih penting dari destinasi. Seperti frasa, life is a continuous journey. Jadi penghidupan itu adalah bukan perfection. Kehidupan itu ialah mempunyai penuh realitas, penuh imperfection, penuh cabaran. Jadi apa yang menarik ialah sifat ingin belajar seumur hidup ini ialah sifat semangat diri yang Eka mengatakan seperti almost there. Willingness to think that we are almost there. Jadi ada motivasi yang tinggi ya. Dan juga interesting di dalam bukunya ialah perjalanan hidup seperti struggle ya. Life is a jihad. Jadi ini bukan jihad seperti holy war, tapi jihad yang lebih bermakna, jihad struggle untuk memperbaiki diri, untuk bina diri. Dan juga dalam kehidupan yang kita alami yang Eka mengatakan tadi, bila kita berumah tangga, itu bukanlah happily ever after, tapi itulah happily even after. Jadi itu motivasi yang amat bernilai ya untuk semua. Jadi untuk tema yang keempat ialah konteks. Konteks family, masyarakat, adat dan agama. Konteks ini saya maksudkan ialah sebagai suatu external support, dukungan eksternal yang sangat penting untuk wanita boleh sanggup berdaya dan juga berdaya. Sebab prestasi diri tidak cukup untuk seseorang itu berjaya. Keseimbangan bakat sendiri, personal attribute ya, dan external support itu amat penting. Jadi Eka telah menceritakan banyak kisah-kisah yang menguatkan dayanya sebagai seorang PhD mama dan juga seorang pemimpin. Dari itu dukungan hebat ya dari abang yang tersayang, hiburan-hiburan dari Intan Payung, Ayu Mata, dan juga pada saya dukungan yang kuat dari Universitas Al-Raniri, terutama sekali Fakulti Psikologi ya, pemimpinan perempuan yang kukuh
Syabas itu. Tapi yang paling menarik bagi saya dalam buku Eka adalah network perempuan. Yang Eka katakan power of emak-emak. Persahabatan dari seperti Mbah dan Tante Dia dan juga persahabatan kolega-koleganya yang lain ya, ini memberikan banyak moral support. Jadi ini juga mengingatkan saya penelitian saya mengenai Sultanah Aceh yang mempunyai dokongan yang kuat. Sultanah Aceh yang mempunyai dokongan kuat dari Khrota Vrawen, iaitu orang-orang besar atau orang-orang kaya wanita sendiri yang berada di istana yang memberi dokongan yang hebat untuk Sultanah Aceh. Jadi sebagai penutup presentasi saya juga berbicara diri sebagai seorang wanita, seorang isteri dan juga seorang akademis. Juga khusus untuk wanita-wanita yang mendengar di sana. This is for the girls only. Saya amat ngongsi tertawa dan faham situasi-situasi kritikal yang Eka menceritakan dalam bukunya, seperti tidak sempat tukar pakaian dan juga terpaksa meminjam sepatu dari kawannya untuk upacara pelantikan, dan juga situasi-situasi manis yang dikongsi ya, yang mendapat hadiah bunga dari abang yang tersayang, mendapat kain pink songket. Jadi cerita-cerita personal dan intimate ini saya agak ialah perkara yang sangat bernilai untuk wanita-wanita di Aceh dan juga keseluruhannya. Jadi saya ingin memberi tahniah lagi kepada Eka, syabas Eka, kerana berani ya mengongsi pembelajaran hidupnya yang personal, yang intimate, dan walaupun dianggap catatan sederhana, tapi pada saya amat bernilai, bukan saja untuk wanita tapi juga untuk kaum Adam. Perjalanan dan perjuangan wanita Aceh untuk berdaya dalam sejarah harus diteruskan hingga ke masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sherbanu sudah memberikan insight yang luar biasa, pembelajaran untuk kita semua. Selanjutnya, pembahas yang kedua, kita minta kesediaan Bapak Prof. Aliasa untuk menyampaikan paparannya. Kalau saya bacakan nanti CV-nya Pak Aliasa bisa sampai besok Pak ya. Jadi saya persingkat saja. Beliau adalah seorang ahli fikih yang sudah lama bergelut tentang urusan keluarga dan berbagai tantangannya. Kemudian mungkin beliau akan memberikan paparan untuk kita bagaimana pandangan beliau dari sisi ahli fikih dan dari sisi pengalaman beliau tentang buku ini. Kami persilahkan Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu moderator yang terhormat, Ibu Eka yang sudah menulis buku dan hari ini kita luncurkan, Ibu Sherbanu ya yang ada di Singapura, Pak Yusni Sabi yang bersama-sama kami di sini, serta semua hadirin hadirat peserta diskusi daring pada hari ini yang saya muliakan. Saya secara pribadi sangat bergembira ya, Ibu Eka menulis buku menceritakan sebagian dari perjalanan hidup beliau untuk memotivasi banyak pihak, terutama kalangan muda dan mahasiswa-mahasiswi yang sedang katakanlah mencari bentuk, mencari model, mencari tokoh yang akan mereka idolakan. Untuk ini ya saya akan mengutip kata ya atau
penggalan kata yang ditulis oleh Ibu Eka mengawali ini, karena di dalam buku banyak sekali kutipan-kutipan ini, karena kita berangkat dari ketulusan ilmu dan kekuatan ikhlas dengan sepenuh cinta dan doa. Ya, ini saya kutip dari tulisan beliau. Para pendengar yang saya muliakan, ya saya memulai tulisan ini mungkin agak panjang dari segi waktu, tapi saya rasa akan bermanfaat untuk kita semua. Saya pertama sekali mendengar nama Ibu Eka dari Bapak Safwan Idris almarhum. Waktu itu beliau pembantu rektor bidang akademik ketika Ibu Eka datang ya untuk masuk ke IAIN Arandiri. Saya sendiri waktu itu baru pulang dari Yogyakarta setelah menyelesaikan kuliah S3. Pak Safwan berkata lebih kurang, anak itu cerdas. Kita mesti bantu agar dia bisa kuliah secepatnya. Saya rasa kita akan bersalah kalau tidak mau menerima beliau. Beberapa dosen lain meragukan keputusan Pak Safwan dan mengusulkan untuk tidak menerima beliau dengan alasan tidak sesuai dengan peraturan. Saya mendukung keputusan Pak Safwan untuk mencari jalan, karena sebelum ini almarhum Pak Safwan sudah beberapa kali menerima anak berprestasi masuk IAIN dengan persyaratan atau testing khusus. Nah, ini perkenalan pertama saya dengan Ibu Eka. Dan tentu waktu itu saya tidak memanggil ibu kepada beliau. Ya, jadi yang beliau baru datang, dibawa oleh seseorang, saya tidak ingat, Pak Safwan memperkenalkannya. Kemudian sesudah itu saya mendengar kembali nama Ibu Eka ketika wisuda. Waktu acara wisuda, ya saya hadir, Wakil Rektor menyampaikan laporan tentang siapa-siapa yang menjadi wisudawan pada hari itu. Kemudian lagi, ya sayup-sayup saya mendengar beliau mengikuti program pembibitan di Jakarta, dan setelah itu keluar kuliah di luar negeri sampai menyelesaikan program S3 di Australia. Singkat cerita, ketika saya dipilih menjadi Direktur Pasca Sarjana, saya meminta kesediaan beliau menjadi Asisten Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi. Pertimbangannya, sebagai ilmuwan perempuan berprestasi, pada satu saat nanti pasti diberi amanah menjadi pemimpin. Untuk itu, perlu diberi kesempatan belajar dan terlibat langsung dalam masalah administrasi dan keuangan. Pasca sarjana merupakan tempat yang tepat karena tidak terlalu besar dan tidak rumit. Sedang dengan suami beliau, ya, saya pertama sekali bertemu dalam sebuah perjalanan pulang dari Aceh Barat ketika kami sama-sama terjebak kemacetan akibat jalan yang buruk setelah tsunami. Sebelum Ibu Eka dilantik sebagai Asisten Direktur di Pasca Sarjana. Hubungan ilmiah dan kedinasan dengan Ibu Eka boleh dikatakan bermula ketika kami sama-sama bertugas di Pasca Sarjana dan terus berlanjut sampai sekarang. Salah satu yang berkesan ketika kami sama-sama diberi tugas mengikuti training kepemimpinan perguruan tinggi di Kanada bersama dengan beberapa pimpinan IAIN dan dosen senior, kelompok kami, saya, Pak Yusni, Ibu Eka, dan ada beberapa yang lainnya, sering mendapat pujian bukan hanya karena isi presentasi, tetapi juga karena latar dan ilustrasi PowerPoint presentasi yang dianggap kreatif dan komunikatif, pilihan, bahkan sering disiapkan oleh Ibu Eka. Hadirin para peserta diskusi hari ini, pada hari ini kita mendiskusikan buku beliau, Berjuang untuk Seimbang, Catatan Sederhana tentang Keluarga dan Kerja. Ya, buku ini enak dibaca, mengalir seadanya, dengan diksi yang memberi kesan kesungguhan, ketulusan, dan memotivasi. Buku ini seperti terlihat berupaya menjelaskan perjuangan atau perjalanan hidup beliau untuk mewujudkan dan menjaga keseimbangan
antara pengabdian dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga dengan pengabdian dalam kehidupan ilmiah dan kegiatan kemasyarakatan. Buku ini saya rasa perlu dibaca terutama oleh kalangan muda, di samping karena isinya yang mencerahkan dan menggembirakan, juga karena dipublikasikan saat sekarang ini ketika muncul kecenderungan dan dorongan untuk menggiring kembali orang-orang perempuan dikurung di ranah domestik. Tidak, mereka diberitahu atau diajarkan untuk tidak perlu ikut campur dalam hingar-bingar ruang publik. Jadi saya rasa kehadiran buku ini sangat tepat untuk menepis dan menyadarkan berbagai pihak tentang ada kecenderungan tersebut. Diskusi dan perdebatan tentang kedudukan perempuan menurut ajaran Islam atau Al-Quran itu telah dilakukan ulama sejak masa sangat awal. Sudah terjadi di kalangan sahabat Rasulullah setelah beliau wafat dan terus berlanjut sampai sekarang. Dalam hubungan ini, saya yakin semua Muslim sepakat tentang dua hal. Pertama, salah satu misi utama Al-Quran adalah mengangkat derajat kaum perempuan yang berada pada titik nadir dalam masyarakat Arab jahiliyah waktu itu. Yang kedua, ada perbedaan fitrah yang tidak bisa dipungkiri antara laki-laki dengan perempuan yang akan berpengaruh pada peraturan-peraturan hukum dan peribadatan. Adapun diskusi antara para ulama sesudah Rasulullah wafat itu terjadi mengenai seberapa tinggi Al-Quran mengangkat derajat perempuan. Apakah pada dasarnya hanya sampai ke tingkat separuh laki-laki, kecuali dalam beberapa hal, atau lebih dari itu sampai ke tingkat setara atau sederajat dengan laki-laki dengan tetap mempertimbangkan adanya perbedaan fitrah di antara keduanya. Dalam hal apa perbedaan fitrah menyebabkan adanya perbedaan kedudukan dan penghargaan? Dalam hubungan ini perlu juga kita sadari gender sebagai konsep dan alat analisis belum dikenal pada masa tersebut. Dari hasil penelitian dan pengkajian masa sekarang, ya, ini masa sekarang, beberapa sarjana sampai pada kesimpulan bahwa sebagian sahabat Rasulullah secara tidak mereka sadari memberikan pemahaman atas ayat-ayat Al-Quran setelah Rasulullah wafat berdasarkan semangat jahiliyah, semangat Arab jahiliyah. Sehingga ruh Al-Quran yang berusaha mengubah adat Arab dan mengangkat derajat kaum perempuan menjadi terbelokkan kembali ke arah yang merendahkan perempuan seperti dalam adat Arab. Ya, sebetulnya itu ingin diubah oleh Al-Quran. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa publikasi hasil penelitian, baik dalam bentuk jurnal, buku, atau sekedar laporan yang belum dipublikasikan. Salah satu contoh ekstrim pemahaman yang membelokkan semangat Al-Quran tadi adalah penggeseran makna lafadz kalalah dalam surat An-Nisa ayat 176. Secara literal, ayat kalalah itu bermakna dalam Al-Quran, orang yang tidak mempunyai anak, baik laki-laki dan perempuan. Arti ini oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat diubah menjadi tidak mempunyai anak laki-laki dan ayah. Sehingga pengubahan ini mempunyai pengaruh yang besar ke dalam fikih kewarisan. Anak laki-laki akan menghijab saudara, sedang anak perempuan tidak dapat menghijab atau menutup saudara. Sederhananya, kalau anak laki-laki ada, maka saudara tidak menjadi ahli waris. Tetapi
Kalau anak perempuan ada, saudara tetap menjadi ahli waris. Memang ada hadis yang digunakan sebagai dalil atas penggeseran makna tersebut. Namun, hadis ini menurut penelitian sebagian sarjana pada masa sekarang dapat difahami secara berbeda ke arah yang dapat mengangkat derajat atau lebih menguntungkan orang perempuan. Para peserta diskusi yang budiman, arah menuju ke kesetaraan atau menuju keseimbangan ditemukan juga dalam banyak ayat mengenai hidup pernikahan. Al-Quran cukup sering menggunakan istilah pasangan dan sepasang untuk menunjuk suami dan istri. Mereka dan pasangannya. Hum wa azwajuhum. Ini ketika ada di surga nanti. Kemudian mereka menjadikan kalian berpasangan, menciptakan pasangan dari diri kalian sendiri. Ini lafaz-lafaz seperti ini ditemukan beberapa kali di dalam Al-Quran. Menurut penulis, penggunaan istilah sepasang dan berpasangan secara tidak langsung menyiratkan adanya kesetaraan, keseimbangan, dan kebersamaan, walaupun barangkali tetap mesti diperhatikan mengenai adanya perbedaan fungsi karena adanya perbedaan fitrah. Ibu Eka di dalam bukunya seperti kita lihat berusaha menjelaskan adanya kemungkinan untuk mewujudkan keseimbangan atau kesetaraan antara kedua pihak yang telah menjadi sepasang berdasar pengalaman beliau sendiri dengan syarat mesti diperjuangkan. Dalam makna, ya, diperjuangkan ini, ya, kalau saya baca dari buku beliau, itu dalam makna difikirkan dan dijalani dengan kesungguhan dan ketulusan, dan lebih dari itu mesti ada dukungan dan pengertian dari berbagai pihak, terutama sekali dari suami sebagai pasangan, dan juga dari anggota lainnya. Tentang hal ini saya tidak saya perpanjang kalam lagi karena masih ada Pak Yusni Sabi yang insya Allah nanti akan mengulasnya, dan sebelum ini tadi sudah ada Ibu Sherbanu. Saya hanya ingin menggarisbawahi 3 hal dari buku Ibu Eka. Pertama, walaupun buku ini ditulis berdasar pengalaman hidup keluarga sendiri, saya yakin semua itu merefleksikan hasil pembacaan, penelitian, perenungan, dan pergulatan panjang pemikiran beliau yang banyak menulis tentang peranan kaum ibu atau ulama perempuan dalam lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, saya merasa buku ini ditulis didasari oleh keyakinan yang kokoh akan kebenaran dan kesesuaian apa yang beliau jalani dan perjuangkan ini dengan nilai dan semangat ajaran Islam, walaupun tanpa mengutip ayat dan hadis secara langsung. Dan yang ketiga, berdasarkan diksi dan pilihan langgam tulisan, ya, atau style tulisan, tertangkap semangat yang kuat dan tulus untuk memberikan motivasi kepada semua pihak yang berjuang, yang telah, yang sedang, atau yang akan untuk mewujudkan keseimbangan tersebut. Terutama mungkin bagi mereka yang masih ragu-ragu atau mengalami hambatan yang tidak dapat mereka ungkapkan. Satu catatan lagi, semua kita tahu bentuk keluarga dalam masyarakat kita adalah keluarga luas yang disadari atau tidak sekarang ini sedang bergerak menuju ke bentuk keluarga inti, mengikuti perkembangan yang terjadi di berbagai daerah lain akibat kemajuan pengetahuan ilmiah dan teknologi. Saya menangkap latar dari tulisan Ibu Eka cenderung keluarga yang sudah secara penuh berbentuk keluarga inti. Mudah-mudahan nanti akan ada yang menulis, apakah Ibu Eka sendiri atau orang lain, tentang perjuangan mewujudkan keseimbangan dengan latar keluarga luas atau semi luas yang masih sangat banyak kita temukan di tengah
masyarakat. Ketika membaca tulisan ini, ya, karena saya seperti saya sebutkan di awal, sudah mengenal Ibu Eka ketika pertama masuk perguruan tinggi. Jadi yang saya renungkan bagaimana orang tua beliau mendidik beliau di usia yang sangat muda. Itu yang terpikir kepada saya. Ya kenapa saya tidak yakin apa yang Ibu Eka jelaskan di dalam buku yang dikatanya didapat dari pendidikan itu tidak diawali oleh orang tua beliau ketika masih berada di Jeram, ya. Ya, di dalam buku itu diceritakan ya masih pakai sandal jepit ketika Profesor seperti saya lupa dari Australia, Barbara ya, Profesor Barbara datang bertemu beliau di sana. Ya, jadi saya berharap hal ini juga bisa mungkin pada satu saat nanti bisa diungkap bagaimana pembentukan diri sehingga kesadaran untuk seimbang, untuk sederajat itu bisa muncul dengan sangat kuat tanpa kehilangan ruh atau semangat keagamaannya. Sebagai penutup, ya terpengaruh dengan semangat ingin memotivasi, saya mengutip kembali kalimat yang ditulis Ibu Eka dalam puisi yang beliau persembahkan kepada mahasiswa. Pengorbanan bukanlah kemustahilan, karena hampir tidak ada harga gratis dari sebuah kesuksesan. Teruslah berjalan, karena di depan kita ada harapan, ada masa depan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Prof. Alyasa. Jadi kita sudah mendengar dua paparan yang sangat berharga. Yang pertama dari Ibu Sherbanu dari perspektif historian, kemudian dari Prof. Alyasa dari perspektif fikih dan bagaimana keluarga dan karir ini dalam pandangan Islam. Selanjutnya, sebagai puncak penutup daripada tiga pembahas, kita akan minta kesediaan Prof. Yusni Sabi untuk menyampaikan pandangan beliau. Bagi saya, Prof. Yusni Sabi ini sangat personal. Beliau adalah guru, orang tua, pengganti orang tua yang pengalamannya banyak sekali. Dan di antara semua yang beliau sampaikan, energi positifnya itu selalu menular dimanapun beliau berada. Kemudian satu lagi saya sangat ingat, beliau ini salah satu pasangan idola untuk saya. Saya pernah bertanya pada beliau, bagaimana caranya Prof kok bisa masih romantis sampai tua? Dan beliau berkata, berjuanglah untuk bisa seperti ini. Dan itu betul-betul menginspirasi saya sampai hari ini. Tidak memperpanjang lagi komentar saya tentang beliau, saya mohon kesediaan Prof. Yusni Sabi untuk menyampaikan paparan beliau tentang buku yang ditulis oleh Prof. Eka. Saya persilahkan, Prof. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wassalamun ala rasulillah. Terima kasih kepada Ibu Dian, moderator. Kemudian tentu saja yang utama sekali kepada Ibu Prof. Eka Sri Mulyani yang karena beliaulah maka kita seluruh dunia ini sudah numpuk di sini, numpuk di depan komputer, di depan kamera, dengan mikrofon, dan listener, dan sebagainya. Ada yang ada di Banda Aceh, ada yang di Singapura, dan mungkin ada yang di lain. Saya lihat sudah ada nama di sini, di samping Ibu Sherbanu, ada Ibu Haidah Rahmat, tapi belum nampak wajah beliau. Saya mungkin yakin dia mendengarnya. Selamat di kesempatan pada Ibu Sherbanu yang luar biasa action presentation dari Ismabari tadi yang kan sangat mengenal Ibu Eka sebelumnya, kemudian juga Ibu Haidah Rahmat. Selamat kepada Ibu Haidah. Mudah-mudahan mendengar kami dan kita insya Allah jumpa lagi. Kemudian tentu kepada Prof. Alyasa yang sudah menyampaikan ini sebuah
inti-inti ya daripada diskusi hari ini. Para pemirsa sekalian, hari ini saya pikir kita hanya sekedar luncurkan buku Cap Selamat, rupanya bukan. Ini peristiwanya kok menjadi besar begini, sehingga dia menjadi 3 buah tema besar. Yang pertama, buku itu sendiri yang judulnya ini sangat-sangat memotivasi. Berjuang, 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 struggle untuk seimbang. Jangan sampai berjuang tapi kolaps, tidak seimbang namanya. Berjuang dan harus sehat, harus segar, harus meraih. Yang kedua, susah buku. Tentu saja ini berkaitan dengan Prof. Eka itu sendiri. Karena beliau juga ini buku yang saya kira itu yang tidak pernah tertutup. Buku, beliau ini buku, yang buku live book, yang sudah menghasilkan buku, yang tidak baru masalah keluarga, yang saya kira sebagian yang sudah disampaikan. Prof. sekalian, buku berkaitan dengan buku, saya kira ini bisa saja ada persepsi dari para pembaca, pendengar, dan sebagainya. Tapi lebih baik, ya, saya sarankan, bacalah buku ini. Jangan usah pikir buku-buku rumit, buku-buku ilmiah, teori yang tinggi. Ini sangat praktis dan down to earth. Ya. Dia itu membumi, ya, sehingga dia kita baca bahasanya pas, dan kemudian kasusnya bukan kasus kepahaman, ini kasus perjuangan. Dan perjuangan tidak pernah jadi apapun. Ya. Sama dengan perjuangan Sultan Iskandar Muda dulu. Berjuang menghancurkan Portugis di Malaka. Portugis hancur. Itu perjuangan di sejarah. Dan bahkan yang ke sana itu bisa babak belur. Tetapi bahwa perjuangan itu akan memberi inspirasi kepada yang lain. Tidak menyerah. Dan ini juga sebagaimana tema buku ini, ya, bukan mengajar, bukan memberi teori, tapi memotivasi. Memotivasi. Jangan lupa. Sebagian kita ini orang yang hebat, orang yang kuat, dan sebagainya, tapi yang tidak ada motivasi dalam hidupnya, ini yang sangat-sangat tersayangkan. Padahal orang dhaif, orang lemah, orang sederhana, tapi punya motif yang besar. Jangan lupa, puncak sukses memiliki motivasi yang besar, yang kuat dalam hidupnya, bukan yang besar. Ada problem? Kenapa? Bukan ya? Baik, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Syarbanu dan Pak Prof. Yasna tadi ini telah mencerahkan, dan saya tidak akan mengulangi lagi, dan itulah yang benar, ya, benar. Dan itu bisa kita kasih pendapat kedua beliau itu. Maka saya sekarang akan fokus saja, ya. Ingat, buku ini motivasi. Jadi masih baca untuk memahami, yang baca dan hayati. Dan ada persepsi double, ya. Jangan mencurigai, ya. Tidak fair saja, tulus saja baca. Oh, ini ada sebuah pengalaman hidup oleh seorang anak manusia yang dia itu perempuan dan sekarang berada di depan kita atau di samping kita. Bagaimana sehingga berjalan hidup. Nah, oleh karena itu kita mulai dengan Ibu Eka dulu, ya, Prof. Eka Sri Mulyani, ya, sudah menceritakan bagaimana beliau kenal sampai ke UIN Raneri dan sebagainya. Tapi sekarang apa sesudah beliau di UIN Raneri? Nah, ini yang penting sekali. Apa beliau sesudah di UIN Raneri? Sesudah jadi sarjana. Jangan lupa, kekuatan perjuangan beliau telah menghasilkan bahwa beliau itu telah menuliskan banyak buku. Dan umumnya itu dalam bahasa asing, bahasa Inggris. Dan bahkan diterbitkan di luar negeri. Apakah jurnal, apakah buku itu sendiri. Lihatlah berapa banyak dosen UIN, ya kan, yang lebih senior dari beliau, perempuan, apa laki-laki, yang dapat mengatasi jumlah penelitian beliau berkaitan sama sekali dengan bidang perempuan yang diterbitkan di jurnal atau di buku yang ada di dalam level internasional. Saya kira beliaulah
ya yang sudah menunjukkan. Yang kemudian apa? Ini kekuatan bahasa. Ini juga satu model ya, model kekuatan bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa sendiri, bahasa Aceh lagi, dan bahasa-bahasa apa lain. Ini modal dalam perjuangan supaya seimbang. Bagaimana hanya paham bahasa Indonesia saja, ya apalagi yang dari UIN Ranieri, apalagi yang akademisi, scholar, kalau bisa bahasa sendiri saja, itu tidak seimbang nama itu mereng, ya mereng. Ketika membandingkan dengan apa, nggak seimbang lagi. Oleh karena itulah saya kira dalam hal bahasa ini saya kira Eka ini menjadi satu model pencapaian. Bukan hanya dalam menulis ya, coba ketika menerjemahkan ini Bu Prof Eka Sri Mulyani ini ya, itu dapat menerjemahkan sampai seolah kemanapun terjemahkan. Bukan sekedar kata-kata wording, tapi makna ya. Kadang-kadang apa yang tersirat pun terjemah. Ini suatu anugerah juga di samping perjuangan bagaimana memahami bahasa itu sendiri. Sehingga ya, kalau kita baca buku ini bagaimana draft beliau itu untuk sebuah tulisan dalam bahasa asing. Kalau ada sisa sudah berbulan-bulan revisi 20%, tapi itu tidak apa-apa. Ketika jadi dengan sisa 20%. Tapi kalau sekarang, coba kalau beliau ini jangan-jangan itu bisa kira 10%. Nah, artinya tidak pernah menyesali, tidak pernah mundur, tidak pernah ini kelebihan. Oleh dengan modal itu juga ya penulisan, ya seminar, bayangkan kalau ada dosen UIN lain juga. Kenapa kan UIN? Karena beliau dosen UIN dan di Aceh UIN apa ini? Adakah dosen-dosen UIN lain yang perjalanan luar negerinya sebagai seminar, simposium dan sebagainya itu tidak habis bahan dunia saya kira ini utara selatan timur barat habis itu ada bukan teknik, seorang istri, ibu dari 2 anak, anak daripada orang tua, pegawai, dosen dan sebagainya tidak ada tugas, tetap tugas akademis. Saya kira ini penting sekali menjadi motivasi ya. Betapa beliau dihormati bukan hanya di UIN Ranieri, di Aceh, di nasional, tetapi juga di mancanegara dalam tataran akademis, ya, akademis bukan sebagai pejabat, bukan sebagai konglomerat, tapi sebagai akademis. Dan inilah yang saya kira menjadi motivasi kita. Seberapa lagi di antara kita yang saya kira ini siap ya mendampingi atau menggantikan kalau bisa Ibu Eka di dalam dunia akademis ini, ya, di dalam balantika akademis ini, dalam penelitian, dalam penulisan artikel, jurnal, buku, seminar dan sebagainya. Ingat, tetap beliau adalah Aceh. Baik, terakhir saya butuh berkaitan dengan keluarga. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Prof. Al-Yasa bagaimana ya keluarga, karena Al-Quran atau Islam ini sangat-sangat mementingkan masalah keluarga, ya, keluarga. Disinilah dan inilah yang semangat diwarisi oleh tradisi masyarakat Aceh. Keluarga adalah kekuatan dan keluarga adalah kehormatan. Coba bayangkan, keluarga adalah kekuatan. Ingat, orang yang sukses keluarga itu sudah pernah launching pad yang luar biasa padatnya. Keluarga yang kuat, keluarga yang saling menghormati, keluarga yang saling itu suatu kekuatan. Dan jangan lupa juga itu kehormatan. Dalam tradisi jangan pernah kita menghina anggota keluarga. Jangankan ayah, ibu, ini nyawa itu ya. Adik, paling itu adik perempuan misalnya orang laki-laki dihina. Itu ada hati sekali. Keluarga adalah kekuatan. Dua ada kekuatan dan kelemahan. Inilah sebenarnya yang paling utama dalam masyarakat sejak nah oleh karena itu apa yang pendidikan Aceh tentu saya tidak akan membersihkan bagi orang-orang yang tidak membina keluarga yang solid. Beliau telah memulai perjalanan ya, tidak bisa ya. Ini ada kan kutipan, kalau Anda mau berjalan cepat jalan sendiri. Tapi kalau Anda berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Nah, inilah disinilah kekuatan
Ibu Eka. Jalan bersama-sama. Artinya apa? Beliau itu sebagai akademisi, sebagai karyawan, sebagai anggota masyarakat, sebagai pekerja sosial, tapi berjalan bersama. Yang di belakangnya, di sampingnya ini didukung oleh suami, anak-anak, orang tua, ayah, ibu. Juga kebetulan sekali orang-orang keluarga yang terdidik. Yang inilah yang seperti yang diasumsi tadi oleh Prof. Al-Yasa ini. Modal di keluarga ini sebenarnya launching pertama. Daripada Pak Guru, ya, guru kepala bahkan, ayah daripada Prof. Eka ini. Ini yang telah memberi kekuatan yang luar biasa kepada Ibu. Dan ini, jangan lupa, ya, kepada pemerhati masyarakat, keluarga. Kalaulah kita sekarang ada kelemahan, jangan lupa. Kelemahan di sinilah. Ketika anak-anak tidak berada dalam suatu kekuatan keluarga. Kekuatan keluarga. Awas ya. Waspadailah. Maka kita telah meruntuhkan satu kekuatan yang katakanlah itu tidak bisa sampai pada tujuan. Kalau ada anak-anak kita yang nampak ini sekolah pun tidak selesai landasannya. Itu peristiwa yang tidak tepat, yang tidak kuat, ya, yang tidak siap membina, membimbing, mendidik, mengontrol sampai pendidikan anak-anak kita selesai. Berapa orang ya, anak kalau dia tidak bisa mengaji misalnya sekarang, jangan salahkan siapa-siapa, ayah dan ibunya, orang tuanya lah atau keluarganya. Lain. Kalau ada anak-anak kita yang tidak selesai sekolah, kan min SD, itu sanawiyah, aliyah, bahkan S1 sekarang paling kurang itu yang lupa. Ketika pemerintah sudah mendukung dukungan, namanya beasiswa bermacam-macam program beasiswa, tidak ada istilah kami ini orang miskin, itu orang tuanya, keluarganya ya di dalam membina, mendidik, membangun anak-anak dalam keluarga itu. Kalau ini terjadi maka ada dua hal yang runtuh kekuatan dan runtuh kehormatan. Ingat anak-anak, kok sekolah pun enggak, kok ngaji pun tidak bisa. Dua hal. Oleh karena mari kita sebagai kerja sosial, kita sebagai guru, kita sebagai waspadai bagaimana selanjutnya. Pendidikan yang dapat membangun inti keluarga, yang punya komitmen membangun keluarganya, sekalian dengan menjaga kehormatan keluarga. Sehingga anak turunan kita ini dapat berfungsi dengan baik di tengah masyarakat dan umat manusia itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas paparannya yang sangat komprehensif, Prof. Yusni. Nah, pada kesempatan ini izinkan kami dari panitia penyelenggara mengucapkan tahniah, barakallah fi umrik, happy belated birthday untuk Prof. Yusni. Ini adalah salah satu cara merayakan ulang tahun yang penuh makna ya, Prof. Bisa merayakannya bersama kita dalam acara launching dan diskusi buku 70 tahun yang insya Allah sangat memorable dan memberikan banyak manfaat untuk semua orang. Nah, mengakhiri kata-kata dari pembahas, saya akan bacakan, Prof. Yusni memberikan pembukaan untuk buku ini. Saya akan bacakan tertulis di lembar-lembar awal buku Prof. Eka. Menarik sekali. Prof. Yusni menulis di sini, berjuang untuk seimbang, ini bukan berisi cerita sukses. Buku ini bukan berisi cerita sukses, ianya kisah perjuangan. Sebuah proses dan dinamika, cerita suka dan duka. Perjuangan dalam mewujudkan visi belajar sampai akhir. Dan perjuangan itu belum berakhir, mungkin juga tidak akan pernah berakhir. Luar biasa kata-kata sambutan dari Prof. Yusni yang ditulis di buku Prof. Eka ini. Selanjutnya, karena pembahasan dari ketiga pembahas sudah selesai disampaikan, kita masuk kepada sesi tanya-jawab. Kami dari pihak panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesi tanya-jawab ini tidak bisa kami hubungkan secara langsung, sehingga tidak bisa mendengar langsung pertanyaan dari peserta yang mulia.
Karena itu kami mohon kesediaannya bila ada komentar, saran, atau pertanyaan untuk disampaikan melalui chat room. Ada pertanyaan pertama dari Ibu Rashidah Ibrahim untuk Prof. Eka. Saya bacakan pertanyaannya, Ibu Prof. Karya besar dari sisi zahir dan batin ini tentu tidak mudah mewujudkannya. Ingin share-nya bagaimana memanage proses penulisan buku ini, tantangan tersulitnya, bagaimana mengatasinya, semangat ingin mencari jejak. Kami persilahkan kepada Ibu Prof untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Rashidah Ibrahim. Terima kasih Bu Dian, terima kasih Bu Rashidah atas pertanyaannya. Jadi kalau saya coba jelaskan barangkali akan sangat panjang dan lebar. Tapi yang pasti adalah proses menulis itu kalau diucapkan sederhana, tetapi dalam kenyataannya tahapan demi tahapan itu akan membutuhkan kesungguhan, ketekunan, dan anti kejenuhan. Salah satu yang paling sulit adalah pada fase akhir tentu saja ketika hampir selesai semua proses menjelang buku dicetak. Jadi kalau di awal-awal itu yang muncul adalah semangat, karena memang pekerjaan di awal-awal itu terasa lebih mudah, terutama ketika kita bersama-sama, seperti kata Prof. Yusni tadi, dan juga saya tulis di dalam buku, kalau kita ingin berjalan jauh, ya berjalan bersama-sama. Nah, untuk memastikan semangat itu tetap terjaga, saya ada tim yang membantu dalam hal ini, ada beberapa kawan yang secara sukarela berbagi suka dan duka, dan juga usaha ya supaya buku ini bisa menjadi buku yang bisa dinikmati oleh pembaca, dan itu melalui diskusi-diskusi. Jadi ada perjuangan juga di sini supaya sesuatu itu dilakukan secara serius sehingga hasil akhirnya itu bisa menjadi lebih maksimal. Yang ukuran maksimalnya itu tidak hanya pada orang lain tapi juga pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita sendiri tidak puas dengan apa yang kita hasilkan, ya mungkin kita akan mengatakan itu tidak maksimal. Tapi seperti yang saya katakan tadi, kenapa buku ini hadir? Salah satunya itu saya teringat sekali Prof. Alyasa itu pernah menyampaikan ketika kita berbicara tentang partisipasi perempuan di ruang publik, kita kadang-kadang lupa mendiskusikan bagaimana relasi mereka dengan keluarga, di manakah posisi keluarga saat itu. Jadi saya merasa bahwa sharing seperti ini bukanlah sesuatu yang kemudian memberitahu harus begini dan begitu, tetapi hanya sebuah tempat di mana orang-orang bisa saya sapa ya, mereka-mereka yang memang dalam kondisi kurang lebih serupa. Jadi semangat dan motivasi itu kemudian yang mengantarkan dan menguatkan, memberikan daya tahan dan resiliensi kepada saya, terutama di masa-masa tidak mudah. Karena ketika sampai setengah perjalanan, ketika buku sudah mulai ditulis, kebosanan dan kejenuhan itu mulai menghinggapi, terutama sekali karena kita juga banyak tugas lain, selain hanya tugas menulis itu sendiri, masih harus mengajar, menulis buku, dan sebagainya. Buku yang lainnya, yang bagian dari riset bersama, misalnya, dan laporan penelitian. Ada banyak hal. Namun, seperti saya katakan tadi, dari sisi timing waktu, ketika lockdown atau apa istilahnya itu ya, kita terkurung oleh corona di rumah saja, salah satu hikmah bagi saya adalah mampu menyelesaikan tahapan akhir dari penulisan buku ini. Di rumah saja dalam artian di sini saya mengidentikannya sebagai situasi kita fokus ya. Karena kalau selama ini itu hinggap dan pergi, sebentar bisa memberikan waktu untuk merapikan tulisan, tapi kemudian harus melakukan tugas dan perjalanan ke tempat yang lain. Tapi ketika Corona mengurung kita di rumah saja, akhirnya bisa fokus melakukan sebuah pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi, yang membutuhkan daya tahan untuk melakukan hal yang sama berulang kali, mengedit dan membaca sampai akhirnya hafal, dan saya sendiri sudah tidak bisa lagi mendeteksi kesalahan typos ya. Tapi karena itu tadi, karena semangatnya juga adalah semangat tim, maka akan selalu ada energi yang bisa dibagi bersama-sama. Sampai pada tahapan akhir sebelum buku ini dicetak, saya sebenarnya berkeinginan sekali membuat
mini workshop seperti yang sudah saya katakan tadi, tapi COVID-19 ini kemudian menghalangi rencana itu. Tapi kemudian tim editorial mengatakan tidak apa-apa karena ini adalah karya subjektif pribadi yang tidak harus diuji dulu ya. Sampai akhirnya kita yakin bahwa apa disampaikan itu semuanya sudah bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Karena memang dari awal ini karya non-akademik, maka akhirnya kita bersepakat proses itu dilewati saja dan buku ini kemudian diterbitkan. Jadi kalau ditanya bagaimana menulis, strategi menulis yang baik, ya menulis itu sendiri dan mencintai menulis. Karena dengan cara seperti itu, lama-kelamaan akan terbina sebuah habit dan kebiasaan. Karena ini adalah pengalaman pribadi, maka emosi jiwa dan perasaan itu juga masuk. Ketika menulis ini, kadang-kadang saya senyum sendiri, dan meneteskan air mata ketika ada hal-hal yang memang menguras ya, mengungkap dan mengungkit kembali sisi-sisi yang berisi duka atau kesedihan. Jadi intinya adalah tetap teguh dan sungguh-sungguh melewati semua proses karena tahapan menulis ini, walaupun secara ucapan sederhana ya menulis itu ya sangat sederhana memang, tapi ternyata di dalam prosesnya kadang-kadang juga rumit. Tapi saya yakin dengan apa yang saya lakukan ini, saya ingin menunjukkan bahwa kita semua bisa menulis dan kita semua bisa menjadi penulis dalam tanda kutip gitu ya. Jadi kita mulainya dari hal-hal yang barangkali terlihat remeh-temeh, tapi sebenarnya kalau misalnya itu ditulis dengan penuh keyakinan untuk dibagi dan memberi manfaat, kan tidak harus menjadi sempurna untuk bisa berbagi. Bagaimana kita menghandle ketidaksempurnaan itu juga adalah hal yang bisa dibagi sehingga itu tidak terulangi lagi kepada yang lainnya. Jadi dimulai dari keyakinan, kemudian dilanjutkan dengan kesungguhan dan keteguhan dan kebersamaan bersama tim dan orang-orang yang memang mendukung kita untuk menyelesaikan kerja menulis sampai akhir. Nah, saya pikir itu untuk pertanyaan pertama. Saya kembalikan kepada Bu Dian, moderator. Terima kasih Ibu Prof. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Rasidah Ibrahim. Jadi kita bisa tunggu, insya Allah akan segera launching karya berikutnya dari Ibu Rasidah Ibrahim. Pasti akan menarik untuk mempelajari dan membaca pengalaman berbagai perempuan hebat tentang bagaimana berjuang untuk seimbang antara keluarga dan kerja. Selanjutnya ada Pak Azwar dari Jakarta, akan saya bacakan pertanyaannya. Selamat buat Prof. Eka Sri Mulyani atas buku keren dan inspiratif ini. Kalau boleh bertanya, secara teknis, apa tantangan terberat dalam proses penulisan buku ini dan bagaimana mengatasinya? Juga momen yang sangat dinikmati selama proses penulisan buku ini. Again, congrats dari kami di Jakarta. Silakan Ibu Prof. Ya, Pak Azwar ini adalah pendiri Forum Bangun Aceh ini. Jadi terima kasih Pak Azwar. Kalau ditanya teknisnya, seperti saya katakan tadi, ketika makin akhir kita sering menyerah. Ya. Jadi yang paling sulit bagi saya adalah fase di akhir menjelang buku dicetak. Ketika proses editing pada tahap memastikan bahwa ini sudah bisa dirilis ke publik, itu tahapan yang paling sulit. Tapi sekali lagi karena memang dikerjakan bersama-sama, ada semangat kebersamaan di sana. Ketika mungkin saya turun motivasi, tapi ada tim yang terlihat masih tetap bersemangat. Itu sangat membantu. Dan karena memang ini adalah sebuah proses pembelajaran seumur hidup, ketika menulisnya ya seperti sedang belajar terus-menerus tentang kehidupan itu sendiri. Kalau ditanya kapan tahapan yang paling dinikmati, lucu sekali memang kadang-kadang inspirasi itu justru datang misalnya ketika di dalam ruang tunggu menjelang naik pesawat. Jadi sebelum boarding masih bisa merapikan 1-2 paragraf, atau ketika bosan di dalam perjalanan tidak bisa menikmati film, membuka laptop dan menuliskan itu. Ternyata ditulis dalam situasi yang berbeda, tidak selalu sama harus di depan meja kerja, di atas meja kerja laptop itu kita taruh, memberikan energi positif dan motivasi tersendiri untuk saya, dan saya sangat menikmati itu. Jadi kadang-kadang ketika di tengah keramaian bisa duduk sendiri dan punya sebuah dunia sendiri dengan menulis. Nah, itu juga adalah selingan-selingan, terutama
pertama, kadang-kadang kita tahu ada istilahnya writer's block ya, ketika kita sudah tidak tahu mau tulis apa lagi, jadi ketika berpindah satu situasi ke situasi lainnya, ternyata itu juga merubah energi dan memberikan sebuah motivasi yang berbeda sehingga kita bisa menyelesaikan ini. Jadi menulisnya di saat-saat yang tidak biasa adalah tahapan yang sangat berkesan dalam penulisan buku ini, karena memang buku ini bukan buku akademik yang mengharuskan saya kembali kepada perpustakaan, buku-buku dan referensi-referensi yang berat, ya sangat mungkin untuk dilakukan di ruang-ruang yang memang tidak harus selalu dalam bentuk ruang kerja yang dikelilingi oleh buku-buku. Begitu Pak Azwar, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Prof. Semoga menjadi reuni yang indah antara Pak Azwar dengan Prof Eka dari FBA, sama-sama pendiri FBA ya Prof? Sama-sama alumni dari Leiden juga. Oh, ya reuni yang indah insya Allah. Selanjutnya ada komentar dari Pak Irhamni untuk Prof Eka. Tahniah dan terima kasih Prof. Insya Allah setelah webinar ini akan menjadi bahan diskusi khusus saya dan istri. Nah, selanjutnya ada pertanyaan untuk Prof. Aliasa dan Prof. Yusni dari Bapak Irhamni. Untuk Bapak Prof. Aliasa, mohon penegasan bahwa kesetaraan dalam keluarga, suami istri, masih bisa didiskusikan dalam hal kesempatan dan menuntut ilmu di luar rumah. Itu pertanyaan untuk Prof. Aliasa. Selanjutnya, pertanyaan untuk Prof. Yusni. Mohon arahan Prof. Belajar dari Prof. Eka dan pengalaman Prof. sendiri, bagaimana tip dan trik dapat menjadi lelaki yang dapat menjadi teman sejalan bagi istri kita. Syukran para guru saya. Oke. Baik. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan yang diminta saya jawab. Dalam Islam, rumah tangga itu seperti tadi saya sebutkan, suami istri itu menjadi sepasang. Ya, sepasang itu kalau saya memahami itu sebetulnya tunggal. Cuma ya sebelah-sebelah. Itu yang dikatakan sepasang. Jadi kalau sepasang itu hanya sebelah, itu tidak lengkap. Dia tidak lagi menjadi sesuatu yang sempurna atau sesuatu yang penuh. Lalu bagaimana relasi antara suami dengan istri dijalankan? Ya, tujuan keluarga ini terutama di samping kebahagiaan para pihak atau suami dan istri itu sendiri, tentu keluarga itu akan melahirkan anak-anak yang nanti akan menjadi generasi muda dan generasi penerus. Tugas ini kalau di dalam Islam itu tidak sekedar dijalani apa adanya. Sebagai Muslim, semua orang itu diminta untuk terus-menerus meningkatkan kualitas dirinya. Ya, semua orang, tidak ada kecuali. Belajar itu wajib mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Dari ayunan sampai ke liang lahat. Itu wajib. Jadi kita mesti meningkatkan diri, meningkatkan kualitas diri secara terus-menerus. Nah, jadi dengan demikian, ya belajar juga seperti itu. Tidak ada larangan bagi orang perempuan untuk belajar sesudah menikah. Tidak ada larangan bagi laki-laki untuk belajar sesudah menikah. Bahkan sebaliknya, istri wajib belajar, suami wajib belajar, baik dalam kedudukan sebagai istri, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai ayah, bahkan sebagai kakek, atau sebagai nenek. Mereka harus terus belajar. Baik itu belajar untuk bisa dekat dengan cucu, bisa memotivasi anak-anak, atau juga bisa mengawal anak-anak, bisa mengarahkan anak-anak, bisa memperbaiki lingkungan, dan seterusnya. Nah, ini
yang saya pahami dari bagaimana keadaan tersebut. Mengenai keseimbangannya sendiri, kesetaraan, ya ini tentu sebuah konsep yang seperti Ibu Eka katakan tadi tidak kaku. Ini tidak kaku, sama sekali tidak kaku. Jadi ya arti keseimbangan ini kekurangan satu pihak diisi oleh pihak yang lain. Kelebihan pihak yang satu dijaga oleh pihak yang satu lagi. Saya sering menyatakan bahwa rumah tangga itu ya di samping kesetiaan, di samping kebahagiaan, di samping hak dan kewajiban, tetapi inti yang paling besar itu adalah pengorbanan. Bagaimana satu pihak berbuat sekuat tenaga, semuat mampu dia untuk menjadikan dirinya dan pihak yang sebelah lagi menjadi berbahagia. Jadi itu intinya. Bagaimana ini kita lakukan. Dan ini kita lakukan bersama-sama. Tidak mungkin hanya suami yang belajar setinggi-tingginya, sedangkan istri berkorban dan tetap dalam keadaan awal tanpa tambahan pengetahuan, tanpa tambahan apa-apa. Ini tidak mungkin. Itu tidak menjadi seimbang. Itu tidak akan setara. Jadi kalau umpamanya suami ingin menjadi lebih pandai, ya dia harus mengangkat istrinya juga untuk menjadi lebih pandai, sehingga mereka menjadi setara dan seimbang. Begitu dalam berbagai hal yang lain. Lalu apakah ada cara khusus, apa makna didiskusikan? Ya, yang saya maksud dengan didiskusikan ini ya dibicarakan antara para pihak, ditempuh cara yang paling mungkin untuk dilalui sehingga tujuannya tercapai. Nah, ini ya yang saya maksud. Barangkali demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk jawabannya, Pak. Jadi pembelajaran buat saya juga. Selanjutnya pertanyaan untuk Prof. Yusni. Bagaimana? Pertanyaannya saya ulangi, Prof. Ya. Pertanyaannya, mohon arahan Prof, belajar dari Prof Eka dan pengalaman Prof sendiri, bagaimana tips dan trik untuk dapat menjadi lelaki yang dapat menjadi teman sejalan bagi istri kita. Baik, saudara Irhamni juga ini alumni kita ini Bu Eka. Kami S3 kita di sini, juga pejabat di kantor pemerintah di Aceh Utara. Baik, terima kasih atas ikut sertakan di sini berkaitan dengan bagaimana seorang suami itu laki-laki ini ya, apa kiat-kiatnya sehingga nanti bisa merasa kita ini sejalan ya dengan istri atau istri merasa sejalan dengan kita. Ini penting sekali ini. Yang pertama sekali ini saya kira siapapun di antara kita ketika sudah berkeluarga, kita berkeluarga di dalam kondisi yang berbeda, semua berbeda. Pertama tentu saya berbeda jenis kelamin. Kemudian juga nanti bahkan berbeda keluarga, mungkin juga berbeda budaya, bisa saja berbeda bahasa, bisa dan macam-macam. Sudah siapkah menghormati perbedaan ini? Nah, ingat, sudah siapkah? Kita akan hidup di dalam selalu saja. Ada satu yang suka asin, satu yang suka tidak asin, kan begitu. Tetapi itu yang wajar, bukan berbeda dalam arti yang luar biasa. Nah, satu suka berbuat jahat, satu berbuat baik, tidak demikian. Suatu hal yang biasa. Pada makan, pada minum, pada bepergian, yang satu mungkin bisa saja itu yang cepat-cepat, on time, sudah ready. Yang satu terlambat, kenapa buru-buru. Sudah siapkah ini mengkomunikasikan ini? Nah, oleh karena itu dalam keluarga, dalam tradisi kita ini, artinya suami itu adalah kepala keluarga. Kalau dia itu sehat, tentu saja, dan waras. Jangan lupa, ada juga suami yang tidak sehat, tidak waras. Itu bagaimana kita andalkan sebagai keluarga. Ya, dalam hal suami itu sehat, waras, maka tunjukkanlah Anda suami ini sebagai model. Ya, Anda model, jangan lupa. Bagaimana model di dalam misalnya kedisiplinan di dalam rumah tangga. Bagaimana model di dalam kedisiplinan dalam beribadat. Pernahkah kalau kita sudah punya anak, ingin anak kita suka membaca, pernahkah kita, sang ayah, sang ibu ini membaca? Tiap hari harus ada yang kita baca, sehingga anak-anak melihat, cucu-cucu melihat. Oh ayah, oh ibu, oh kakek, oh nenek, oh suka membaca.
Jangan kita paksakan kepada sesuatu kepada keturunan kita. Nah, demikian juga dalam hal dengan suami istri. Kan? Oleh karena itu dalam agama saya kira ini kan ada istilah kafa'ah. Ya, kafa'ah ini penting. Kafa'ah ini sekufu. Artinya adanya satu level. Satu level apa? Jangan yang satu buta huruf. Hati-hati sekali. Ini berarti kalau mau begitu tentu boleh saja. Tapi sudah siapkah? Nanti jangan sampai ketika perbedaan level pemahaman, level pembacaan, level pemikiran ini menjadi pertentangan, ya, konflik satu sama lain. Itu hati-hati. Dan konon pula ketika suami istri ini berbeda dalam hal-hal tertentu dan kemudian perbedaan ini, ya kan, disambar, dikupingi oleh anggota keluarga tertentu yang kadangkala juga atau oknum tertentu mengambil manfaat, ini tentu saja akan menjadi masalah. Oleh karena itu waspadalah, maka istilah kafa'ah itu penting sekali, masalah pendidikan, masalah pengalaman, masalah termasuklah ada yang kafa'ah suku, kafa'ah bahasa, kafa'ah budaya, terserah saja. Tapi bahwa apapun kesamaan kita, tentu saja satu sama lain ada saja bedanya. Sudah siapkah kita berbeda? Kalau siap berbeda dan kemudian kita damai dengan perbedaan, maka kita insya Allah akan sukses menempuh kehidupan ini. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Hisni. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Irhamni. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Husna Amin. Saya ingin bertanya kepada Prof. Eka dan Prof. Alyasa. Kita semua tahu bahwa perempuan Aceh sejak dahulu dikenal sebagai pejuang dan memiliki kekuasaan serta kemampuan menjalankan peran ganda. Bahkan mampu menciptakan keseimbangan tidak hanya dalam kehidupan berumah tangga, tetapi juga dalam dunia kerja dan kehidupan sosial secara luas. Tapi diakui atau tidak hingga kini, dalam sikap dan cara pandang sebahagian laki-laki tetap masih terkesan diskriminatif. Mohon maaf, saya kehilangan. Maaf, Prof. Saya kehilangan pertanyaannya sebentar ya, Prof. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Prof. Eka dan Prof. Alyasa mengenai hal ini? Mohon maaf, Kak Husna Amin, saya scroll up sehingga pertanyaannya tidak bisa saya baca lengkap, tapi insya Allah kedua Prof. Eka dan Prof. Alyasa sudah menangkap maksud pertanyaannya. Saya persilahkan yang menjawab pertama, Prof. Alyasa. Baik, terima kasih Bu Husna. Ya, sebetulnya jawabannya bisa banyak dan bisa panjang, tapi saya ingin melihat sisi yang mungkin tidak lazim. Saya merasa adat Aceh itu dalam banyak hal, ya, tapi ini tentu saya tidak bisa memberikan contoh, itu memberikan penghargaan kepada orang perempuan itu sangat luas pada ruang publik, di samping di tengah keluarganya sendiri. Jadi contohnya banyak. Justru ya apa yang kita sebut sebagai kemodernan atau budaya barat atau ya apalah namanya yang mental priai atau apa, ini yang menjadikan orang perempuan di Aceh itu terpinggirkan dari ruang publik. Sebagai contoh umpama, di Aceh bagi petani, ya karena kita umumnya petani, itu pergi ke sawah itu sama-sama. Si suami pergi, si istri pergi, pulang kerja juga sama-sama. Tetapi ketika menjadi pegawai negeri, hal ini tidak mungkin. Jadi tidak mungkin bagi istri untuk pergi ke kantor bersama suaminya, ya karena yang pegawai negeri hanya suaminya saja. Atau yang menjadi karyawan kantor itu hanya suaminya saja. Ya, jadi ini menjadikan ada pemisahan kerja. Jadi ya karena istri tidak pergi ke kantor, ya dia di rumah mengerjakan semua pekerjaan rumah. Nah, suami bekerja di kantor, lalu dia bekerja di luar rumah. Ini contoh. Bagaimana domestikasi atau menjadikan perempuan terkurung di rumah itu tidak seluruhnya karena pemahaman adat dan tidak seluruhnya karena pemahaman agama. Contoh yang kedua, ini juga berdasarkan pengalaman,
itu peragaan busana, peragaan pakaian. Itu pakaian-pakaian yang ditampilkan, yang diperagakan kepada orang perempuan, yang diminta dipakai oleh orang perempuan, itu pada umumnya bukan untuk pakaian kerja dalam arti yang sesungguhnya. Itu banyak ya pakaian pesta atau pakaian pekerja untuk lapangan pekerjaan tertentu. Tidak semua lapangan pekerjaan. Saya pernah menantang dulu ya, dulu ketika saya punya kewenangan, saya pernah menantang, ya oke lah kalau kita buat sebuah peragaan pakaian, kita tampilkan pakaian yang sehari-hari digunakan di tengah masyarakat Aceh yang Islami. Jadi bagaimana pakaian ke sawah, bagaimana pakaian ke kebun, bagaimana pakaian yang digunakan di pinggir laut oleh nelayan-nelayan kita di sana, model itu. Jadi ya kita cobalah usahakan budaya fashion show itu yang mendekat dengan budaya kita. Tetapi ini tidak bisa dilakukan. Ya, jadi tantangan ini tidak bisa dikerjakan. Nah, jadi ini contoh yang saya rasa bahwa pergeseran perempuan dari ruang atau kemunduran dari ruang publik ke ruang privat. Prof Aliasa, mohon maaf, sepertinya ini kita suara Prof tadi terhenti karena koneksi sepertinya. Saya sudah nggak bisa dengar lagi. Oh, tapi ini tidak tertutup. Kalau saya masih. Seperti saya nih, Prof. Silakan. Mohon maaf. Ya, baik ya. Jadi saya ulangi kembali. Ya, saya ulangi kembali. Jadi domestikasi atau upaya mengembalikan orang perempuan, menjadikan orang perempuan subordinat kepada laki-laki itu tidak seluruhnya karena adat, tidak seluruhnya karena agama, tetapi budaya yang dibawa oleh penjajah mungkin kita bisa sebut, atau juga sebagian dari pengetahuan barat, itu menjadikan orang perempuan itu tidak seperti yang diajarkan oleh agama, tidak seperti yang diharapkan bisa masuk ke ruang publik. Contoh lain itu gerakan feminis. Itu kadang-kadang paling kurang pada sebagian mereka ada kecenderungan perempuan itu mengejar laki-laki. Dia menjadi seperti laki-laki yang kita kenal dengan pakaian unisex umpamanya. Jadi pakaian sama untuk laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan fitrah laki-laki tidak sama dengan fitrah perempuan. Menyamakan pakaian bagi laki-laki dan perempuan itu rasanya itu sering untuk kerugian dan kesukaran bagi perempuan. Nah, jadi di sini perempuan mengejar laki-laki dan ini juga saya rasa tidak wajar. Nah, jadi ini contoh. Jadi saya ingin kalau bagaimana adat kita memberi kesempatan kepada perempuan untuk berkiprah di ruang publik, ya kita kembalilah kepada adat itu, kita pertimbangkan kembali dengan kearifan lokal kita, dengan pemahaman yang mencerahkan dari agama kita, insya Allah ini bisa kita jaga dan bisa kita kawal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya melanjutkan apa yang sudah dijawab oleh Prof. Aliasa terkait pertanyaan dari Ibu Dr. Husma M. Amin. Saya ingin mengatakan seperti ini, bahwa masyarakat Aceh itu patriarki itu nyata ya, dan sebagaimana juga masyarakat-masyarakat lainnya di Indonesia, di Nusantara. Tapi bahwa dalam tatanan sistem kekerabatan itu ada tradisi matrifokality, women-centered atau pola tinggal matri lokal, di mana ketika pasangan sudah menikah, maka suamilah yang akan berpindah tinggal ke rumah istri. Itu lazim di beberapa kawasan di dalam masyarakat Aceh. Jadi kalau istilahnya Ceki Siapno, kalau di dalam bukunya ya, patriarki yang ada itu secara tidak langsung kemudian ditahan ya, tidak menjadi sewenang-wenang dan semena-mena oleh tradisi matrifokality. Jadi ada sebuah tatanan adat secara kekerabatan dan pola tinggal yang memang sudah ada dalam masyarakat Aceh. Tapi modernisasi kan kemudian merubah itu, sehingga disinilah salah satu tantangannya, pola tinggal keluarga besar, extended family, kemudian berubah menjadi keluarga inti. Jadi sistem sharing dan sebagainya yang berupa penguatan kepada perempuan secara tidak langsung yang sudah terbangun sebelumnya kan tidak terjadi lagi.
Nah, kalau kita lihat tulisannya Snow Hogoronya, katanya laki-laki itu adalah tamu di rumah istrinya. Makanya istilah mahar itu dalam bahasa Aceh adalah jenami. Jenami itu artinya pemberian dari jami, jami itu artinya tamu. Ya, jadi sebenarnya pada beberapa aspek tradisi ada hal-hal yang kalau misalnya mau digali itu juga memiliki nilai-nilai yang memberikan ruang gerak pada perempuan walaupun mereka hidup dan tinggal dalam masyarakat patriarki yang seperti Ibu Husna M. Amin katakan tadi kan masih ada diskriminasi yang dirasakan atau berlaku. Jadi ya mencari pola ya ketika kemudian modernisasi perubahan sosial itu terjadi, baru kemudian kita bisa memastikan bahwa ya keseimbangan itu kan artinya tidak ada yang dirugikan, satu tidak merugikan yang lain dan sebagainya itu bisa dijaga. Artinya apa? Tata kelola dan tatanan ya. Nah, kalau dulu ada matrifokality, ya mungkin neo matrifokality itu seperti apa? Kan itu tantangannya ketika misalnya keluarga itu berubah jadi model keluarga inti. Kalau dulu kan kalau penelitian James Siegel itu jelas sekali bahwa ada banyak rumah misalnya di kawasan PD yang satu pagar itu terdiri dari beberapa rumah dari keluarga maternal lain ya, dari pihak ibu. Jadi memang kuat sekali kekerabatan dari pihak ibu atau perempuan karena nanti anak yang laki-laki akan menikah dan tinggal di luar komplek keluarganya. Kan ini tidak bisa lagi untuk konteks perubahan sosial yang ada sekarang. Soalnya ya orang bekerja itu berbeda tempat tinggal dengan orang tuanya, berbeda dengan rumah tuha, rumah utama dari keluarga itu. Jadi disinilah tantangannya sehingga ya perlu ada banyak pengalaman-pengalaman lain yang dibagi. Tadi Prof. Alyasa sudah bilang buku saya itu melihatnya dalam konteks keluarga inti. Tapi mungkin perlu juga dikaji bagaimana konteks berjuang untuk seimbang dalam keluarga extended family atau keluarga yang masih tinggal dengan keluarga besar dan itu masih banyak di dalam masyarakat kita. Jadi saya mau mengatakan ya patriarki is there, ada di sana, tapi pada saat yang sama juga ada beberapa tradisi yang sebenarnya mencoba menyeimbangkan supaya patriarki ini tidak berlebihan dan kelewatan batas, kira-kira seperti itu lewat beberapa tradisi seperti matrifokality atau juga matrilokality. Saya pikir seperti itu. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Saya mohon maaf karena tadi ada kendala teknis, tiba-tiba saya keluar dari Zoom sehingga semua pertanyaan setelah pertanyaan dari Kak Usna tadi terdelete dari room chat saya. Oke, untuk selanjutnya waktu kita tinggal 9 menit lagi. Nah, ada pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir, Ibu Prof. Oke, ini ada pertanyaan yang baru saja kita yang baru saja masuk. Saya mohon maaf karena ada kendala teknis. Tadi saya tiba-tiba terputus dengan koneksi internet. Ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Joni Chandra. Ibu Prof. Eka dan Ibu Dr. Sherbanu, tadi saya mendengar Bu Prof mengatakan keseimbangan yang dimaksud bukan keseimbangan antara kurang dan lebih seperti timbangan dan keseimbangan zahir dan batin. Mohon penjelasan yang dimaksud dengan hal tersebut. Selain itu, apa tips untuk tetap konsisten di tengah konflik of interest dengan pihak eksternal keluarga? Mengingat waktu, mungkin saya akan meminta kesediaan dari Dr. Sherbanu untuk menjawab pertanyaan ini. Dan ini pertanyaan yang terakhir, mohon maaf kepada peserta yang lain yang pertanyaannya tidak terjawab pada kesempatan ini, tapi insya Allah akan segera ada diskusi tentang buku ini. Insya Allah kita akan roadshow dengan penulis buku ini dan akan banyak kesempatan diskusi lainnya. Saya persilahkan kepada
Dr. Sherbanu untuk menyampaikan pandangannya tentang pertanyaan ini. Ya, terima kasih ya Pak Joni ya tadi dari pertanyaannya untuk pertanyaannya. Saya lihat buku Prof Eka yang paling menarik ialah konsep keseimbangan. Tapi Ibu Eka lebih menengahkan keseimbangan kerjayanya dan juga keluarga. Ini adalah keseimbangan yang sangat penting ya, terutama sekali bagi seorang wanita dan isteri. Tapi apa yang saya dapat lebih mengupas lagi dari buku Prof Eka ialah kepimpinan yang keseimbangan, iaitu kepimpinan yang mempunyai prestasi diri, personal attribute, mempunyai atribut fizikal seperti kerja keras, seperti disiplin, seperti motivasi. Tapi yang penting adalah juga ciri-ciri kepimpinan seperti yang menyeimbangkan zahir dan batin, iaitu bukan sahaja prestasi diri tapi juga prestasi batin seperti memimpin ataupun memimpin keluarga ataupun memimpin segala organisasi dengan seimbangan heart dan mind. Jadi itulah saya maksudkan dari keseimbangan zahir dan batin. Dan juga saya agak tertarik di buku Eka, di mana Prof Eka bukan saja seorang guru ya, dia seorang guru yang baik, yang berdedikasi, tapi juga seorang ibunda bagi murid-muridnya. Terlihat sekali ya, terserlah sekali dalam bukunya yang murid-muridnya itu mengasihinya juga sebagai seorang ibunda. Jadi walaupun seorang isteri atau seorang ibunda atau seorang pemimpin, itulah keseimbangan yang saya maksudkan, yang mungkin boleh dikupas lebih lagi dari selain dari keseimbangan kerjaya dan juga kerja ataupun keluarga. Harap saya dapat jawab tadi dengan teliti ya, dengan clear. Ya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sherbanu. Ya. Dengan sedih hati, waktu jugalah yang akan memisahkan kita karena saat ini sudah pukul 11.56 WIB, maka dengan berat hati saya sebagai moderator terpaksa harus mengakhiri, padahal banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menarik dari peserta diskusi ini yang sebenarnya sangat penting untuk kita diskusikan. Insya Allah ada kesempatan selanjutnya. Untuk mengakhiri acara kita hari ini, saya mohon kesediaan dari ketiga pembahas untuk memberikan closing remark-nya. Mungkin dimulai dengan Ibu Sherbanu. Ya, satu perkara tadi yang saya ingin mengupas tapi tidak begitu ada masa ya, ialah apa yang Prof Eka mengatakan fear of success. Fear of success ini agak penting bagi wanita-wanita kerana mempunyai atau menghadapi banyak cabaran ya dari masyarakat, dari keluarga dan juga mungkin patriarki. Jadi kadang-kadang itu begitu mencabar ya kalau seorang wanita itu sudah mendapat posisi yang tinggi. Tapi kalau dilihat dengan kacamata yang lain, mungkin fear of success itu dapat ditukarkan menjadi management of success. Jadi perkara-perkara seperti apa yang telah dibincangkan dalam sesi ini seperti lifelong learning, seperti external support dan juga keseimbangan zahir dan batin dan juga daya wanita mungkin dapat diperbahaskan dengan strategi management of success daripada fear of success. Jadi insya-Allah Eka sudah tadi berkata mungkin ada workshop untuk lebih bicarakan strategi-strategi cabaran-cabaran wanita pemimpin. Jadi
management of success ini saya advancekan supaya dapat diberi lebih perbahasan. Jadi supaya wanita itu bukan saja mau berjuang, tapi wanita itu berdaya manage suksesnya dan juga insya-Allah berjaya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sherbanu. Selanjutnya saya mohon kesediaan Prof. Aliasha untuk memberikan closing remark. Baik, terima kasih. Pada bagian penutup ini saya hanya ingin mengingatkan kembali untuk memperjuangkan keseimbangan dan kesetaraan ini itu peluangnya banyak ya. Agama kita memberi peluang untuk itu, adat kita memberi peluang untuk itu, dan pengetahuan ilmiah teknologi juga memberi peluang untuk itu. Tapi sebaliknya hambatannya juga ada. Dalam adat kita ada hambatannya, dalam pemahaman agama juga oleh sebagian orang menjadi penghambat. Ya. Jadi ada dalam agama ini hambatan dalam sebagian pemahaman, dan sebagian dari ilmu dan teknologi juga sekiranya tidak kita pilih, ini juga menjadi hambatan seperti tadi saya katakan ya. Sebagian kesukaran yang kita dapat sekarang ini itu karena pengaruh dari budaya ya. Jadi orang yang ingin menyeragamkan laki-laki dan perempuan, dan itu tentu biasanya untuk kerugian orang perempuan. Nah, jadi hal ini yang harus kita perhatikan. Saya rasa demikian. Ya, terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih atas kebersamaan ini, dan selamat untuk Ibu Eka yang sudah menyiapkan sebuah tulisan yang ya seperti saya katakan tadi enak dibaca dan perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita mintakan juga dari Prof. Yusni untuk memberikan closing remark. Baik, terima kasih. Ada satu ungkapan saya kira yang digarisbawahi oleh Prof. Eka. Kesungguhan akan membuka pintu-pintu kemudahan. Kesungguhan, ya lupa. Umumnya kita ini ketika berjalan, ketika berjuang, ketika ada tantangannya, terus fear-nya muncul. Ini yang padahal inilah yang sebenarnya termasuk juga tadi fear of success. Terima kasih ini ada oleh Prof. Syarat terjemahkan ke dalam management of success. Sebenarnya manajemen itu sebenarnya sukses memanage fear, ya kan? Barulah kita bisa sukses kalau kita mau lebih detail lagi. Baik. Nah, cobalah ini memang dalam kenyataan umum ya, siapa yang paling lebih bertahan kepada tantangan? Apakah laki-laki, apakah perempuan? Kan itu nanti. Apakah orang-orang yang berpengalaman atau yang kurang pengalaman? Ini tidak bisa kita ukur laki-laki lebih punya daya tahan, perempuan tidak demikian, tidak demikian. Ya, karena tinggal saja pada keseriusan, kesungguhan ya. Dalam kesungguhan itu yang bisa memberi peluang ya. Karena begini, kesungguhan itu sendiri juga memberi inspirasi kepada orang lain. Coba kita berurusan, cari kerja. Ini apa? Sambil-sambilan cari kerja ke kantor kita, ke pabrik kita. Kalau sambil, nggak usah lah. Tapi coba, ya ada pengalaman kita juga ini. Seorang pembesar, kita mewawancara, tulis disertasi. Satu, nggak ada waktu. Itu pembesar itu. Tapi ketika kita tunjukkan kita serius, dia kemudian menyerah dan dapat kita mewawancara langsung dan kemudian jadi berjam-jam berhari-hari. Coba. Jadi jangan fear kepada kesungguhan, jangan takut kepada serius saja, dan jangan pikir di depan kita ini akan hambatan, nggak akan menggagalkan, tidak. Di depan kita adalah pintu sukses kita, cuma kita harus membukanya dengan gampang saja atau membuka itu dengan tenaga. Itu saya bedanya. Nah, disinilah saya kira ungkapan ini perlu. Ya, siapa saja saya kira tidak ada beda laki perempuan itu sarjana. Tunjukkan ketika Anda mau cita-cita apa, mau tuntut apa, mau berjuang untuk apa, tunjukkan kesungguhan. Di dalam kesungguhan itu tentu saja ada strategi, ada kiat, dan semuanya itu tentu syarat. Kan? Kalau kita minum tentu saja
Minum pelan-pelan, tidak minum sekaligus, kan begitu. Caranya harus begitu. Nah, di sinilah bentuk-bentuk diplomasi. Nah, oleh karena itu, ini mental-mental kita yang selalu saya cenderung konfrontasi, nah ini. Coba mari kita alihkan pelan-pelan ke pola-pola diplomasi. Diplomasi dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan lingkungan, bahkan dengan kekuasaan sekalipun. Hanya diplomasilah yang bisa memanage perjuangan kita ini, struggle kita ini, untuk bisa kita mencapai cita-cita kita. Insya Allah. Mudah-mudahan sekian. Selamat kepada Prof. Eka Sri Mulyani dan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita, terutama sekali yang para akademisi dan generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di ujung acara. Sebelum acara ini saya tutup sebagai moderator, saya mohon kesediaan dari Prof. Eka sebagai penulis buku ini untuk memberikan kata penutup. Dipersilakan, Prof. Terima kasih Bu Dian. Pada kesempatan yang sangat berbahagia dan tidak biasa ini, saya ingin mengucapkan rasa ungkapan perasaan yang sangat dalam yang mungkin tidak bisa terwakili. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung sehingga karya ini hadir dan ada. Dan juga saya ingin menitipkan harapan bahwa walaupun buku Berjuang untuk Seimbang ini tidak berangkat dari kisah yang sempurna, mudah-mudahan masih memiliki sisi-sisi yang berguna untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Demikian saja dari saya sebagai penulis. Terima kasih untuk semua sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah berakhir sudah acara peluncuran dan diskusi buku kita pada hari ini. Berjuang untuk Seimbang adalah sebuah karya. Semoga mampu memberi warna, memberi semangat, memberi makna, menjadi sumber energi, bahwa perempuan dapat berkontribusi tanpa harus memilih antara keluarga atau kerja. Semoga tulisan ini menginspirasi banyak hati. Semoga menjadi langkah awal memecah fenomena langit-langit kaca yang banyak dihadapi oleh perempuan pada saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada IKIOS, PLA, FBA, LAPSA, dan Kontras Aceh atas kerjasama kelima lembaga ini, maka acara kita pada hari ini mungkin untuk dilaksanakan. Bagi para peserta yang sudah mengikuti acara ini, maka nanti e-sertifikat akan dikirimkan ke email masing-masing. Untuk yang mengikutinya dari Lapsa TV melalui live streaming, jika Anda mencantumkan komentar Anda pada ruang komentar, maka Anda juga akan mendapatkan e-sertifikat. Mohon dicantumkan email di kolom komentar, sehingga nanti panitia bisa mengirimkan e-sertifikat ke email Anda. Kami mohon maaf karena adanya pemadaman listrik, maka acara ini memiliki banyak kekurangan. Koneksi yang terputus, suara yang terputus, gambar yang terhenti atas nama panitia, kami mohon maaf atas segala kekhilafan, atas segala kata yang tidak berkenan. Akhirnya, saya akhiri, saya sebagai moderator hari ini menutup acara kita. Wabillahi taufik wal hidayah, semoga memberi makna, semoga kita semua mendapatkan hikmah belajar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.